Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi. Anna dhayya'ani darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafa'ani barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعيشنا في زمرتهم بالعافية سلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anfal. Sampai sifat kemarin tabligh udah. Tinggal sifat fatonah. Wajib bagi para rasul, para nabi dan rasul itu bersifat fatonah. Apa itu fatonah? Nanti mempunyai kecerdasan akal yang berlipat-lipat. Artinya kecerdasannya di atas rata-rata manusia. Ada yang mengatakan lagi fatonah itu lengket. Kalau udah masuk nggak keluar lagi. Kalau ente mudah masuk, mudah susah masuk, masya Allah. Berat dah, berat kalau itu mah. Nah, jadi Nabi itu
bukan fatona itu bukan maknanya Nabi itu tahu segalanya, bukan. Tapi Nabi itu cerdas akalnya. Kalau dikasih tahu cepat paham gitu loh. Nah, yang ngajarin Nabi siapa? Hah? Yang ngajarin Nabi Allah ya. Allah kasih ilmu langsung untuk Nabi. Kadang Nabi belajar kepada para malaikat. Kalau Ramadan tuh Nabi diskusi dengan malaikat Jibril. Apa sih maknanya ayat ini? Apa sih maknanya ayat ini? Apa sih maknanya? Jadi bukan maknanya fatonah itu Nabi itu nggak pernah nanya. Nabi selalu tahu segalanya, nggak begitu. Yang tahu segalanya itu hanya Allah gitu. Yang ilmunya tidak terbatas. Kalau Nabi ya tetap manusia, dia diberikan keterbatasan ilmu, walaupun kalau mau dibandingkan ya nggak sebanding dengan ilmunya kita. Ilmunya Nabi luas. Itulah maknanya apa? Fatonah. Maknanya semua para nabi itu oleh Allah diberikan kecerdasan. Ada yang ngomong begini, kan Nabi itu kalau mau ngomong pakai wahyu, ya, wala yantiku anil hawa, in huwa ila wahyun yuha. Nabi itu kalau ngomong nggak pernah dari hawa nafsunya. Kalau ngomong itu akan ada petunjuk wahyu dari Allah. Jadi yang diomong Nabi semuanya wahyu. Terus ada orang ngomong begini, kalau begitu Nabi itu ya nggak usah pinter-pinter dong. Wong cukup ada wahyu disuruh ngomong-ngomong, ada wahyu suruh ngomong-ngomong. Kalau nggak ada wahyu, diem. Berarti nggak usah pinter dong Nabi itu. Ini nggak paham maksudnya fatonah gitu loh. Fatonah itu bukan hanya menyampaikan wahyu, tapi juga menjelaskan wahyu kepada manusia. Ketika ada orang yang bertanya, ada orang yang membantah, ada orang yang nggak terima, maka Nabi bisa menjelaskannya dan membuat orang itu menerima berita dari Allah. Itulah kecerdasan Nabi di situ maksudnya. Kayak ginilah, ente pernah lihat ini juru bicara presiden? Ada nggak? Hah? Ada. Itu orang pinter apa orang bodoh? Kenapa? Karena ketika dia menyampaikan berita dari presiden, dia nggak cuma nyampaikan tutup pulang, enggak. Lalu disampaikan ada dialog, wartawan nanya, ya, kenapa sih kok presiden begini? Kenapa kok begini? Dia bisa jawab. Itulah tanda kecerdasannya. Gitu. Kalau memang juru bicara presiden cukup nyampein tulisan presiden terus pulang, ya anak SD aja bisa, gitu loh. Cukup bacain presiden maunya begini, udah terima kasih ya pulang. Nah, itu mah gampang. Itu lah yang jadi bentuk kecerdasannya, dia harus bisa menjelaskan kenapa presiden maunya begitu, kenapa enggak begini. Ini kan dampaknya akan begini, jadi begini, maka dia bisa menjelaskannya. Itulah bentuk kecerdasannya. Nah, Nabi pun demikian. Setiap orang yang membantah, setiap orang yang tidak menerima
apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Nabi bisa menjelaskannya. Kayak apa? Tentang dilarangnya orang-orang minum arak. Masa itu orang-orang Arab itu paling demen sama arak. Orang Arab kalau minum arak nggak cuma pakai botol, pakainya tong kalian. Nggak terima minum, dia mandi sekalian. Nah, ketika turun berita pengharaman, gimana? Maka Nabi menjelaskan ini dampaknya begini, dampaknya begini. Orang Arab itu dulu kaya-kaya gara-gara apa? Riba. Praktek riba ini sudah sejak dulu. Kredit itu sejak dulu. Utang 1.000 bayar 2.000. Maka ketika turun ayat pengharaman ini, Nabi jelaskan ini dampaknya begini, dampaknya begini. Terus bagaimana wanita harus pakai cadar, wanita harus tidak keluar rumah, laki-laki ikut perang, itu semua. Ada lagi turun ayat lagi tentang apa namanya, nyamuk. Orang Arab nanya, Muhammad, ente Tuhan kamu nggak punya kerjaan, masa cerita nyamuk, ada apa urusan nyamuk? Tapi jelaskan nyamuk itu, ya ente lihat kayaknya nyemeh, remeh, kecil. Coba, ada nggak yang bisa bikin, jangan nyamuk, bikin patungnya nyamuk gitu. Yang sekecil itu gitu loh. Jangan nyamuknya. Bisa? Yang ada cucuknya kecil begitu, kakinya kecil, ada. Nyamuk itu di dalam dirinya ada jantungnya berapa? Coba. Gimana baginya inti coba? Bisa bikin jantung nyamuk terbagi? Ini kalau enggak yang bikin cerdas, yang bikin maha mengetahui, maha kuasa, enggak bisa bikin nyamuk, enggak bisa. Apalagi yang lebih kecil dari nyamuk. Apa itu? Corona, tengu, atau encu, jentik, ya. Itu Nabi menjelaskan gitu loh. Bukan, pokoknya dari Tuhan begini, terserah kamu lah mau terima mau enggak begitu. Itu bukan Nabi yang begitu namanya. Nabi bisa ngasih alasan nih loh. Ini diwajibkan karena begini, diharamkan karena begini. Ini Nabi perintah, Allah perintah begini karena begini. Semua dijelaskan oleh Nabi. Jadi ketika ada orang yang membantah argumentasi Nabi, Nabi selalu punya alasan untuk menjawabnya. Itulah bentuk kecerdasan. Ya, terus Nabi itu adalah orang yang nggak pernah mengulang pertanyaan. Kalau ditanya nggak pernah ngulang. Tadi nanya apa ya? Nggak ada. Kalau diajak ngomong, kaplok loh. Nggak ada begitu, nggak ada. Kan cerdas gitu loh. Apa yang diomong orang tapi nangkep gitu loh. Oh, maksudnya ini. Kadang yang nanya sama, tapi Nabi tahu ini nanya tujuannya ke sini, yang ini tujuannya Nabi tahu. Jawabannya beda. Pertanyaannya sama. Kayak mata sa'ah ya Rasulullah. Mata sa'ah itu di Indonesia kan kapan terjadinya hari kiamat ya Rasulullah. Nabi jawab. Besok ada yang nanya lagi, mata sa'ah ya Rasulullah.
Dijawab lagi. Nah, yang kedua nanya sa'ah di situ maknanya kapan sesuatu itu akan bisa hancur. Kata Nabi, kalau sesuatu itu kamu letakkan bukan pada ahlinya, mesti hancur gitu loh. Hah? Tukang batu suruh betulin listrik gitu. Hah? Tukang servis radio suruh nyervis motor gitu. Atau dokter gigi suruh ngurusin dokter hamil gitu loh. Repot. Bukan ahlinya gitu loh. Hah? Orang masih seneng main Tamiya mobil-mobilan suruh jadi pemimpin presiden gimana? Gitu loh. Artinya kalau bukan ahlinya kamu kasih dia jabatan, tunggu saja kehancurannya. RT begitu. RT bukan ahlinya jadi RT, dikasih RT, jabatan RT, tunggu aja kehancurannya. Semuanya begitu. Makanya walaupun pertanyaannya sama, tapi Nabi tahu, oh yang satu maksudnya begini, yang satu maksudnya begini. Nabi juga tahu tentang bagaimana keadaannya sahabat-sahabatnya. Asal baca raut wajahnya Nabi tahu, oh ini orang lagi begini. Kecerdasan Nabi itu. Nabi juga orang yang kasyaf. Kasyaf itu tahu masa depan. Ada seorang sahabat, dia baca sebuah kitab dari orang tuanya. Namanya Ka'bil Akhbar. Di dalam kitab Taurat itu ada berita begini. Nabi itu mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Muhammad Nabi terakhir itu akan lahir di kota Mekah, akan hijrah ke kota Madinah, dan kerajaannya nanti akan sampai ke negeri Syam. Syam itu mana? Syria, Palestina, Yordan, itu semua negeri Syam di situ. Nah, ketika Ka'bil Ahbar ini melihat Nabi, dia baru menemukan dua bukti. Apa? Lahirnya di Mekah, hijrah ke Madinah, belum menguasai Syam. Maka Ka'bil Ahbar enggak mau masuk Islam. Gitu loh. Kenapa? Enggak cocok sama Taurat. Di Taurat ada cerita bahwa Nabi akan menguasai negeri Syam. Padahal Nabi sudah tahu kalau dia akan menguasai negeri Syam. Kenapa? Negeri Syam itu dikuasai Nabi setelah zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, Umar barulah beliau menaklukkan Palestina, menguasai Baitul Maqdis, menguasai daerah Yordan sekitarnya. Barulah Nabi Islam itu menyebar sampai negeri sana. Tapi sebelum itu Yordan itu yang menguasai orang-orang orang-orang negeri Persia. Nabi ngomong nih sama sahabatnya Suraqah namanya. Suraqah, ente kalau nanti make mahkotanya Raja Persia gimana? Ente ini Nabi bercanda aja. Masa saya pakai pakaiannya mahkota Raja Persia, bagaimana bisa gitu. Itu bercanda, dikira Suraqah itu bercanda. Begitu kejadian Sayyidina Umar menyerang Persia, menyerang sampai rajanya itu lari terbirit-birit sampai mahkotanya jatuh.
Pas mahkota jatuh di depannya Suroko. Suroko ingat, oh dulu Nabi pernah ngomong kalau ente make pakaiannya Raja Roma gimana Raja Persia. Dipakai sama dia, wah seneng dia joro-joro. Itu Nabi Fatonah namanya gitu loh. Udah tahu Persia akan ditundukkan, Romawi akan ditundukkan. Terus Suroko nggak mau nyopot mahkotanya. Kata dia apa? Kan Nabi dulu pernah ngomong bahwa mahkota itu saya suruh make. Kenapa saya suruh copot katanya? Kata Sayyidina Umar apa? Nabi ngomongnya kamu suruh make, bukan jadi milik kamu. Copot, saya mau masukkan ke Baitul Mal. Itu bentuk salah satu kecerdasannya Nabi. Lah, setelah zaman Sayyidina Umar, barulah Ka'bil Ahbar masuk agama Islam. Nah, tahu, oh ternyata benar bahwa kerajaannya Nabi sampai ke negeri Syam. Makanya Sayyidina Umar kalau ada permasalahan tentang orang-orang Yahudi, tentang isinya Taurat, nanya sama Ka'bil Ahbar. Dia orang yang ahli di dalam berita. Kenapa? Karena Ka'bil Ahbar ini sejak kecil dia dididik langsung oleh orang tuanya. Orang tuanya seorang agamis, seorang pemuka agama Yahudi. Tapi lagi-lagi mereka Yahudi itu nggak seneng dengan pergantian nabi. Orang Yahudi itu tidak menerima kalau Allah akan mengganti Nabi Musa dengan nabi yang lain. Makanya ada satu halaman di kitab Taurat yang kemudian diambil, disimpan, dikeluarin dari halamannya, disimpan terpisah, nggak dikumpulkan sama buku-buku yang lain. Nah itu diantaranya setelah bapaknya Ka'bil Ahbar meninggal, barulah dia melihat ada kotak terpisah, dibuka, ternyata isinya cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Yahudi sejak dulu memang udah nggak seneng kalau Nabi Musa akan diganti dengan Nabi yang lain. Jadi mereka itu menganggap bahwa Nabi Musa ini ya sudah Nabi yang paling hebat, udah nggak ada Nabi yang lebih hebat dari Nabi Musa gitu. Ya mereka membanggakan sekali Nabi Musa. Bahkan kitab Taurat mereka nggak mau diganti sama yang lain. Ini bentuk wajib para nabi itu orang-orang yang cerdas. Jangankan nabi, para sahabatnya aja cerdas-cerdas. Nabi itu nggak pernah menerangkan 2 kali. Nabi kalau nerangin sekali perkara hanya sahabatnya. Nah, kalau ente? Ini kita udah berapa kali dibacain? Agak nyambung. Oh ya, kalau ada orang ngomong saya coba ya, saya jadi sahabat Nabi. Ya nggak kepake nih jadi sahabat Nabi. Udah penakut, goblok gitu. Sahabat Nabi udah pemberani, pinter-pinter gitu. Sampai siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Mereka itu mendapat informasi dari Nabi, kemudian bisa mengembangkan. Oh, maksud Nabi ini dikembangkan begini. Enggak, pokoknya kata Nabi begini, enggak boleh di otak-atik lagi, enggak. Seperti pembukuan Al-Quran. Zaman Nabi enggak ada tuh pembukuan Al-Quran. Tapi sahabat cerdas, ini kalau enggak dibukuin bahaya nih. Harus dibukuin. Zamannya
Nabi nggak ada itu yang namanya istana negara, nggak ada. Tapi zaman sahabat mulai ada kerajaan, mulai ada pusat pemerintahan, gitu loh. Zaman tabi'in mulai ada namanya pampres. Itu mulai zaman tabi'in. Setelah Khulafaur Rasyidin. Kenapa? Dari mulai Khalifah Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali, maka pada zaman Muawiyah mulailah dibentuklah pampres, pengawal khalifah. Jadi khalifah kemana saja dikawal. Kenapa? Karena udah kejadian berkali-kali mereka dibunuh. Mulai ada kerajaan, mulai ada ini perkembangannya agama menunjukkan bahwa para sahabat tabi'in itu orang-orang cerdas. Jadi jangankan nabinya, umatnya aja, sahabatnya aja cerdas. Terus lawannya mustahil nabi itu baladah. Apa itu baladah? Baladah itu apa? Hah? Lemot, belet. Hah? Bebel. Tell me. Kalau diajak ngomong kapan, nyambungnya kapan. Namanya tell me. Kalau orang cerdas itu kadang ente baru datang, lihat muka ente tahu. Mau pinjam duit? Tahu. Iya kok tahu Pak? Mukanya udah begitu ngenes begitu, datang pasti pinjam duit lo. Tahu, itu cerdas namanya gitu loh. Gak usah diajak ngomong lagi, udah paham. Jadi Nabi dan semua nabi-nabi yang lain gak ada yang tell me, gak ada. Yang belet, jadi bodoh. Bodoh di sini bukan bodoh maknanya nggak punya ilmu gitu loh. Makanya sifat keempat ini pakainya fatonah, bukan ilmu. Bukan nabi wajib berilmu, tapi nabi wajib fatonah. Kalau wajib berilmu itu sifatnya Allah. Lawannya bodoh. Tidak mungkin Allah tidak tahu sesuatu. Kalau nabi ada yang nabi nggak tahu gitu loh. Artinya tidak jadi mustahil kalau nabi itu nggak tahu tentang sesuatu gitu loh. Tapi yang nggak mungkin nabi itu tadi tell me belet. Karena nabi itu kalau dikasih tahu sesuatu langsung lengket, nggak pernah lagi hilang. Dikatakan di Quran apa? Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang semua nama-nama di dunia. Nabi Adam itu tahu semua nama-nama di dunia. Jadi ketika dia turun ke dunia nih tahu, oh ini pohon, oh ini tanah, oh ini batu, ini sungai. Kalaupun ketemu mobil, komputer, Nabi Adam tahu. Kenapa? Karena semua yang di dunia diajarkan namanya kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu nggak ngarang-ngarang ini namanya apa ya kira-kira ya? Enggak gitu. Allah kasih tahu ini namanya ini, namanya ini, namanya ini gitu. Hingga beliau bisa memberitakan nama-nama itu kepada umatnya. Terus bersambung kepada kita, kepada yang lainnya hingga kita tahu tentang bahasa Arab, tahu tentang nama-nama itu diajarkan sama Nabi Adam alaihissalam. Ya, itulah sifat Nabi yang keempat dan lawannya yaitu baladah. Maknanya akalnya lambat dalam berpikir, mustahil. Jadi kalau Nabi nggak tahu sesuatu gimana? Ya nggak apa-apa. Buktinya Nabi kalau ketemu malaikat Jibril nanya, Jibril ini apa? Jibril ini apa? Jibril ini apa? Dijawab Jibril, oh
Oh ini bukan Nabi itu nggak mungkin nggak tahu, gitu. Boleh aja Nabi nggak tahu. Tapi ketika sudah tahu, nanya tahu, nggak mungkin Nabi lupa tentang sesuatu. Jadi Nabi itu nggak pernah lupa sejak kecil, sejak bayi nggak pernah lupa, bayangin nanti. Saking cerdasnya, tidak pernah Nabi lupa tentang sesuatu juga. Kalau kita, banyakan lupanya. Nabi nggak pernah lupa tentang. Punya teman kecil nih, masa anak-anak main lari-larian, sampai ketemu lagi 50 tahun lagi, ente namanya si Anu ya, ente si Anu. Kalau ini kan enggak, ini siapa ya? Kayaknya pernah kenal, lu mah sombong amat sih. Nabi nggak pernah lupa. Jadi nama Nabi, kamu tanya dulu Nabi waktu masih kecil makannya apa? Atau tanya sebulan yang lalu hari Senin pagi ente makan apa? Nabi tahu. Gak lupa enggak? Kalau ente makan apa? Lupa gua. Hah? Itu tanda kecerdasan Nabi gitu. Enggak ada satu perkara pun yang dilupakan oleh Nabi, enggak ada. Sampai-sampai ada sahabat nanya tentang Nabi disusuin. Nabi itu kalau waktu kecil disusuin hanya mau netek satu tetek, nggak mau dua-duanya. Cuma satu aja, yang kanan aja, yang kiri nggak mau. Ketika gede ditanya, ya Rasulullah, memang dulu ini kalau netek satu doang. Iya. Ingat nggak dulu netek? Hah? Ente pernah netek, inget nggak? Boro-boro inget. Wong nggak inget aja masih seneng tetek, apalagi inget. Kata Nabi, iya. Kenapa begitu ya Rasul? Karena saya punya saudara sesusu yang lain. Kalau saya dua-duanya saya minum, saudara yang lain nggak kebagian, gitu. Jadi kecilnya aja udah cerdas begitu. Itulah sifatnya para nabi yang Allah berikan kecerdasan. Ini sifat yang keempat yang wajib pada para nabi dan rasul. Insyaallah kita akan bahas besok tentang perkara jaiz bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana اعترفنا بأننا اقتربنا على رضا أشرفنا فتب واستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر Rabbi wa mauludina walali walihwani iril hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'amina Rabbi isma fadlan wa junan mannan la biktisabi minna bil Mustafa Rasulina Allah bi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tansi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.